Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Kita bacakan hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemarin kita berakhir di hadis yang berkaitan dengan apa kegunaan ataupun biasanya digunakan untuk apa khotam ataupun cincin yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Digunakan untuk menstempel surat-surat resmi beliau kepada para raja-raja di sekitar ataupun para raja-raja yang memimpin pada saat itu, meskipun pada akhirnya stempel ataupun khotam itu jatuh di sumur, ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumur Aris namanya. Pada pagi hari ini kita geser ke bab yang berbicara tentang majaa fi sifati aqli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tata cara Rasulullah makan. Jamaah yang dirahmati Allah. Hadis yang pertama yang disampaikan oleh Anas ibn Malik. Lagi-lagi Anas ibn Malik kita sudah sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah, siapa beliau ini, mengapa posisinya dalam meriwayatkan hadis itu banyak sekali. Anas bin Malik adalah seorang anak kecil ketika umur 10 tahun sudah diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW dan berkhidmat, ya, di dalamnya Rasulullah SAW itu selama 10 tahun hingga Rasulullah wafat. Itu Anas bin Malik. Maka kesempatan untuk meriwayatkan hadis dan melihat kehidupan Rasulullah SAW itu sangat mudah bagi Anas bin Malik. Ya, selain juga sahabat-sahabat yang lain yang hidupnya dekat dengan Rasulullah, ya, seperti yang tinggal di Darus Suffah yang pernah kami sampaikan. Apa kata Anas bin Malik? Ya, An Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Kata beliau, sesungguhnya Nabi Muhammad itu, ya,
ya, kalau makan kana yal'aqu asabi'ahu thalatha. Ya. Kalau selesai makan, itu Rasulullah tidak langsung cuci tangan, tetapi jari-jari beliau itu beliau bersihkan atau beliau menjilati, ya, jari-jari beliau itu sebanyak 3 kali, jamaah yang dirahmati Allah. Saya tidak tahu terjemahan menjilati ini terjemahan yang baik ataupun terjemahan yang sopan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Memang pada dasarnya bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Ya. Bisanya dimaknai, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keterbatasan kosakata bahasa Indonesia terhadap bahasa Arab. Ya. Setelah kami lihat-lihat, kami baca-baca artikel, ada 20.000 kosakata bahasa Indonesia yang dirahmati Allah, jauh dibanding kosakata yang ada di bahasa Arab. Itu pun 10.000-nya sudah tidak aktif, yang dirahmati Allah, tidak aktif kita gunakan. Tapi ala kulli hal, gambaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika makan, itu jamaah yang dirahmati Allah, itu dibersihkan, dijilat oleh beliau tangan beliau yang digunakan untuk makan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, kalau dalam makan bersama, gitu, kalau dalam makan bersama, kalau kalian enggan untuk menjilat sendiri tangan kalian ataupun jari jemari kalian, kata Rasulullah, mintalah teman makan itu untuk menjilati jari-jarimu, gitu. Nanti Mas Heri bisa dicoba kalau Jumat Berkah, ya. Barangkali enggan untuk menjilati sendiri, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bisa minta teman di depannya untuk menjilati tangannya, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kalau dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya ambil yang jatuh, jangan sampai setan itu ikut memakannya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kontradiksi, jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di sunnah tidak ada. Kalau Rasulullah SAW itu sampai seperti itu makannya, sampai membersihkan, sampai seperti itu apa yang dimakan oleh beliau. Terkadang kita juga merasa miris, jamaah yang dirahmati Allah, kalau misal seseorang itu hadir di acara-acara jamuan makan, kemudian acara-acara, ya, undangan misalkan, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau di tempat-tempat lain nggak tahu lagi Sumenep, ya barangkali tidak. Itu biasanya piring ataupun makanan yang ada di piringnya itu hanya disendok beberapa kali sendok saja, kemudian ditinggalkan. Kemudian ya dibiarkan begitu saja. Ketika ditanya kenapa kok nggak dihabiskan, itu alasannya takut dikira rakus, jamaah yang dirahmati Allah. Ya begitu. Nggak tahu kalau di sini, ya. Kalau di Sumenep, ya. Kalau di tempat lain seperti itu sering kejadian, ya. Padahal biasanya kalau di rumahnya itu sampai nambah 2 kali, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sampai kurang, ya. Tapi kalau di undangan katanya takut dikira rakus, ya. Sampai yang jatuh pun kata Rasulullah dalam hadis yang lain itu ambil, jangan sampai setan, bersihkan kalau kotor, jangan sampai setan ikut memakannya, jamaah yang dirahmati Allah, karena tidak tahu di mana keberkahan makan, di butir bagian mana keberkahan makan tersebut, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Dimanapun, ya, misalkan di Masjid Nur Muhammad ada acara Jumat Berkah, ya jangan sampai dibuang-buang makanan yang disediakan itu, jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai kontradiksi antara satu Jumat Berkah kemudian satu membuang-buang makanan, begitu. Ya, bahwa judulnya adalah Jumat Berkah tapi makannya menyelisihi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu jamaah yang dirahmati Allah. Kadang kita ini serba anomali, jamaah yang dirahmati Allah. Kita kadang sering berbicara tentang, ya, ada yang mau berangkat ke Palestina, katanya yang mau berjihad sama Hamas, begitu. Tapi untuk urusan makan yang kecil saja kita masih abai, begitu. Takutnya berangkat ke Hamas itu tak tangkep musuh Hamas, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu. Takut tak tangkep ini siapa ini sudah terbiasa perang apa enggak, malah jadi beban nanti untuk mereka, jamaah yang dirahmati Allah. Belum lagi syaratnya harus, ya, hafiz Quran dan lain sebagainya, ya. Berat menjadi ahlus subut. Makanya kata Rasulullah SAW,
La tatamannu liqa'al adu, ya, fa idza laqaitum fasbutu. Jangan pernah ya kalian itu berandai-andai sok-sokan bertemu dengan musuh, tapi ketika bertemu kuatkan kakinya, jangan kabur. Jangan sebagaimana orang-orang munafik ketika zaman Rasulullah, saya ikut bersama engkau Rasulullah, ya. Saya ikut bersama engkau berjuang, tapi di tengah-tengah perjalanan lihat kekuatan musuh, mundur, mereka takut. Tawalla yaumaz zahfi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya kalau tidak bisa membantu mereka dengan jiwa kita, paling tidak dengan doa kita, tadi sudah dibacakan qunut nazilah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita, kemudian memberikan kemenangan, gitu, dihancurkan musuh-musuh Allah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya, jamaah yang dirahmati Allah, doa tidak, bantu tidak, uang tidak, begitu, tapi menjelekkan perjuangan orang-orang beriman di sana. Itu sangat menyakitkan, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, ada hadis yang berikutnya juga disampaikan oleh sahabat Anas. Pokoknya sahabat Anas ini istimewa sekali, ya. Kalau enggak Anas Abu Hurairah sangat istimewa. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila makan, ya, atau bila memakan makanan, ya, la'iqa asabi'ahu thalatha, sama, ya, kalimatnya itu menjilati tangan beliau dengan, ya, menjilati hingga bersih, yaitu 3 kali, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut dengan hadis yang berikutnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah Abi Juhaifah. Apa kata beliau? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana fala aqulu muttaqian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada adab lagi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Amma ana, kata beliau, adapun saya fala aqulu muttaqian. Saya ini tidak makan dengan cara bersandar, nyandar, jamaah yang dirahmati Allah. Begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjelaskan, ya, mengapa orang itu ataupun Rasulullah makannya tidak dengan cara bersandar, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada alasan tertentu. Ternyata di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang makan dengan bersandar itu cara-cara makan orang yang menyombongkan diri, jamaah yang dirahmati Allah. Tidak, ya, tidak terlalu peduli dengan makanan sambil nyandar. Amma ana fala aqulu muttaqian. Kemudian berikutnya juga alasan setelah kami baca artikel di beberapa artikel kesehatan yang dirahmati Allah, ternyata orang yang makan sambil, ya, bersandar itu makanan yang ia telan itu tidak sempurna, yang dirahmati Allah, mengalir kepada, ya, perutnya ataupun mengalir kepada usus-ususnya sehingga tidak cukup baik untuk dicerna, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi makannya jangan sampai, ya, bersandar. Itu memang, ya, hal-hal terkecil yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari hal makan, kemudian masuk kamar mandi, karena kita tahu, ya, tentang sempurnanya agama Islam itu hal terkecil diatur oleh Rasulullah, ya, sampai hal-hal terbesar, ya, yang dirahmati Allah. Hal makan, mengurus diri sendiri, sampai mengurus bagaimana, ya, memerintah dan politik Islam itu diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bab fikih itu biasanya diawali dengan bab taharah, kemudian bab ibadah, kemudian bab muamalah, kemudian, ya, bab munakahat, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasanya diakhiri dengan bab jinayah, gitu. Kemudian diselipkan bab tentang jihad di dalamnya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat, ya, syamil, ya, sangat sempurna. Umat Islam ini, jamaah yang dirahmati Allah, ya, meskipun terkadang kaum muslimin sendiri agak gimana gitu dengan ajaran-ajaran Islamnya, ya. Amma ana fala aqulu muttaqian, ya. Adapun saya tidak makan dengan, ya, bersandar. Hadis yang keempat, ya, disampaikan oleh, ya, Ka'ab bin Malik, ya, an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabihi thalatha wa yal'aquhun, ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan jari-jari beliau atau dengan tangan beliau,
ya. Kemudian wayal aquhunna, ya. As-salasa wayal aquhunna, ya, dengan 3 jari jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wayal aquhunna, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menjilat, ya, jari beliau yang digunakan untuk makan tersebut, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian hadis yang terakhir, ya, disampaikan oleh lagi Anas bin Malik, ya. Mudah-mudahan para jamaah memiliki anak yang seperti Anas bin Malik, ya, menjadi ulama sejak kecil, penghafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, emang tinggalnya bersama Rasulullah 10 tahun lagi, serahkan langsung sama ibunya. Apa kata beliau? Utiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bitamrin faraitu ya'kul wa huwa muq'in minal jud'. Yang yang dirahmati Allah, ternyata ada pengalaman dari Anas bin Malik yang beliau langsung melihat bahwasanya Rasulullah SAW pernah, ya, dihadiahi ataupun diberikan, ya, beberapa kurma. Yang yang dirahmati Allah, ternyata Rasulullah pada saat itu sedang kelaparan, yang dirahmati Allah, sedang lapar, ya, sedang kosong perutnya, wa huwa muq'in minal jud'. Adapun beliau itu sampai, ya, duduk menahan, ya, lapar beliau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya, memang Rasulullah itu, sekali lagi saya, ya, sampaikan kepada jamaah, Rasulullah itu bukan laki-laki yang miskin, ya, yang dirahmati Allah. Imam Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan dalam sebuah perkataannya, barang siapa yang mengatakan Rasulullah itu miskin, ya, hati-hati tentang batalnya syahadatnya, yang dirahmati Allah. Rasulullah itu adalah orang yang kaya tapi memilih hidup sederhana, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ahlus suffah, yang dirahmati Allah. Ya, kalau makannya itu ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dikatakan ahlus suffah. Arti dari ahlus suffah tersebut adalah orang yang menggunakan uol secara bahasa, yang dirahmati Allah, karena mereka sering kedinginan, ya. Kedinginan karena cuaca Madinah pada saat itu, ataupun kedinginan karena, ya, karena kelaparan, yang dirahmati Allah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki, ya, 100 ekor kambing, yang 100 ekor kambing itu setiap hari tidak boleh bertambah, tidak boleh berkurang. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kambingnya itu beranak satu, maka lebih satu, maka disembelih, yang dirahmati Allah. Kemudian Rasulullah SAW mengundang tamu untuk makan, ya, hasil sembelihan tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, saya ini, ya, mengundang kalian, ya, bukan karena apa, ya, yang dirahmati Allah, tapi, ya, kambing saya supaya 100 itu tidak lebih, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, Allahumma sunna ma'azumratil fuqara wal masakin, ya, saya mohon, ya Allah, untuk dibangkitkan bersama orang fakir dan miskin, ya, karena hisabnya sangat kecil, ya. Begitu, ya, sudah sangat, ya, maklum sekali kalau seseorang itu masuk ke basmalah, misalkan toko basmalah ataupun toko Alfamart, ya, semakin banyak yang diambil, ya, semakin lama hitungnya, semakin lama titik semakin lama, yang dirahmati Allah. Analogi, ya, begitu. Yang dirahmati Allah. Kemudian sebelum saya tutup, saya mohon maaf, ya, ada ralat sedikit. Saya pernah menyampaikan tentang hadis yang berkaitan dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu saya pernah bilang, la yadkhulu, ya, illa habwan, yang dirahmati Allah. Kata beliau di hadis dari Bunda Aisyah, tidak masuk surga sahabat Abdurrahman bin Auf itu kecuali dengan merangkaknya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu setelah kami baca kemarin, saya mendapatkan artikel tentang takhrid hadisnya itu, ternyata hadisnya hadis yang matruk, yang dirahmati Allah. Hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam hadis itu berikutnya perawi itu mengatakan bahwasanya setelah mendengar itu Abdurrahman bin Auf langsung menginfakkan, ya, 100 ekor onta dan lain sebagainya. Ya, memang Abdurrahman bin Auf itu tanpa adanya itu pun Abdurrahman bin Auf sudah terbiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ternyata hadis itu tidak bisa dijadikan landasan untuk, ya, sebuah, ya, hukum kepada sahabat yang satu ini, ya, beliau masuk surga sebagaimana biasanya para sahabat, ya, yang apalagi dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi anak kuliah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita ambil pelajaran, ya, karena apa yang kita miliki semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi nanti lihat Pak Haji
istrinya yang suka belanja Tupperware itu ditumpuk di belakang begitu, tanya ini dipakai apa enggak begitu, daripada enggak dipakai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga dihisab oleh Allah ya. Antarkan aja ke masjidnya Mas Heri ya buat Jumat berkah ya, daripada nggak kepake jadi amal jariah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa Allahumma hasibna hisaban yasira ya Allah, hisablah ya kami dengan hisab yang mudah, jangan dipersulit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga kami informasikan jamaah Masjidul Muhammad beberapa hari ini menggalang dana untuk ya membantu saudara-saudara kita yang di Palestina turun ke jalan, kemudian barangkali para jamaah ingin ikut berpartisipasi ya bisa menghubungi jamaah masjid begitu, ikut berinfak dan ikut berdonasi juga silakan menghubungi ya pengurus masjid dan nanti biar disalurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan nanti jadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita juga ikut andil untuk ya menjaga keberkahan negeri Syam begitu. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin ya, tugasnya Allah itu adalah memenangkan orang-orang beriman begitu. Islam itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat ya. Palestina negeri Syam itu dimenangkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimenangkan cepat atau lambat yang dirahmati Allah. Tapi ketika masalahnya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu semuanya. Masalahnya ketika negeri Syam ataupun Islam itu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di posisi mana jamaah yang dirahmati Allah ya, bersama orang yang berjuang ataupun bersama mereka-mereka justru musuhi perjuangan kaum muslimin untuk menegakkan kalimatullah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.